Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja, nggak usah opening-opening segala macam, omong kosong itu opening. Langsung inti-intinya aja. Teman-teman kita ini banyak sekali yang menanyakan tentang air lindi yang dijemur. Pak, tolong dibahas dong Pak, kalau ada waktu dijawab dong Pak, kami butuh jawabannya. Pak, ini penting sekali. Sebenarnya bahas soal masalah seperti ini saya nggak masukkan dalam list video informasi saya, sisi lain tumbuhan. Saya nggak masukkan video-video seperti ini. Tetapi karena banyak sekali yang minta penjelasan itu, benar atau tidak, bagaimana teori ilmiah, bagaimana prakteknya, bagaimana faktanya, saya bikinlah video hari ini. Ya, air lindi yang kami dengar dari informasi sana sini Pak, katanya harus dijemur. Sekarang saya tanya, ya, saya tanya ke orang yang kasih informasi itu, bukan ke Bapak Ibu yang tanya. Saya tanya ke orang yang kasih informasi. Kalau misalnya menyaksikan video ini, saya tanya ke Anda, yang dimana Anda membuat informasi bahwa air lindi ini harus dijemur untuk kualitasnya bisa bagus, untuk mematangkan, untuk lain sebagainya, apalah bla bla bla. Saya tanya ke Anda, penjemuran berapa lama? Saya tanya ke Anda, untuk orang-orang yang bikin informasi air lindi harus dijemur, saya tanya ke kalian semua. Yang kasih tutorial, kasih penjelasan, kasih informasi air lindi dipanen harus dijemur, saya tanya ke kalian semua. Berapa lama waktu penjemuran? Saya tanya. Bisa jawab nggak? Ada patokan nggak? Itu kan akal-akalan kalian saja. Seperti itu. Nggak ada ceritanya air lindi dijemur. Dari pertanyaan teman-teman kita ini yang kebingungan, saya mulai cari referensi. Saya heran, air lindi kok dijemur? Air lindi ini barang-barang matang. Nasi goreng kok digoreng lagi? Itu gimana ceritanya? Lalu saya lihat orang-orang yang bikin informasi ini. Air lindi dijemur, ada yang sudah 1 bulan, ada yang sudah 14 hari, ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun dijemur. Mau ngapain jemur air lindi? Makanya saya mau tanya ke Anda yang bikin informasi, video informasi di YouTube, kayak di Facebook, kayak di mana kayak. Anda yang bikin informasi air lindi harus dijemur, sekarang saya tanya. Air lindi dijemur berapa lama? Patokannya apa? Ayo jawab. Kalau bisa jawab. Anda kan nggak bisa jawab. Karena apa? Teori dasarnya nggak ada. Itu akal-akalan kalian saja. Bikin heboh sana sini, faedahnya nggak ada. Dijemur berapa lama? Saya tanya. Anda ada yang bilang informasi bilang gini, dijemur supaya matang. Iya, patokan matangnya itu apa? Sekarang Anda bisa menjelaskan secara ilmiah nggak? Air lindi yang tidak dijemur dan air lindi yang dijemur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Patokannya apa? Patokannya apa? Saya mau tanya. Ya tentu saja kalian nggak bisa jawab. Seperti itu. Karena nggak ada patokan. Itu saya bilang tadi, 3 kali saya bilang. Akal-akalan kalian aja itu. Jadi teman-teman yang nonton video-video kayak gitu, komen aja di bawah. Ngawur lu, ngaco lu, nggak jelas lu. Gitu aja. Ini keras ya. Kenapa marah-marah Pak? Iya, saya paling emosi, paling benci dengan orang-orang yang kasih informasi nggak ada dasarnya. Ya, seperti itu nggak ada dasarnya. Bilang aja, komentar aja di situ, ngawur lu. Kayak gitu aja ya. Jadi saya sekarang mulai menjelaskan ya. Kenapa air lindi itu tidak perlu dijemur. Konyol. Kegiatan yang nggak ada faedahnya kalau buang-buang waktu itu. Merusak air lindi Bapak Ibu juga. Bukan hanya konyol dan buang waktu. Merusak. Air lindi yang sudah dibuat capek-capek, susah payah, menunggu waktu lama, lalu kemudian diakal-akalin dengan orang yang nggak paham apa-apa bilang dijemur, ya merusak lindi Bapak Ibu semua. Akhirnya air lindi Bapak Ibu semua itu rusak semua. Air lindi kalau dijemur ya rusak. Contoh gampangnya seperti ini, ya. Bapak Ibu lihat di sini. Kenapa di sini ada botol M4 saya taruh di sini. Kemudian ini ada pupuk cair di sini, kimia ini, ya, green tonic. Kenapa 2 botol ini saya taruh dari tadi di sini untuk menjelaskan air lindi ini? Bapak Ibu lihat ya, kedua botol ini, baik ini isinya adalah mikroorganisme pengurai maupun ini adalah isinya pupuk kimia cair, sama ilmunya, sama teorinya, sama kriterianya. Bapak Ibu bisa perhatikan 2 botol ini. Kita ambil saja inilah, pupuk cair, kimia, green tonic ini. Kenapa orang ini nggak bikin botolnya seperti ini saja? Botol air mineral kayak gini kan lebih murah ini. Ngapain pakai botol mahal-mahal begini, tebal begini? Kemudian kita buka lagi tutupnya seperti ini. Ya, kita buka lagi tutupnya. Ada tutupan kecil seperti ini lagi di dalam. Kenapa capek-capek orang ini bikin seperti ini? Ini kan biaya produksi tinggi. Dia harus hitung modal ini, dia harus hitung modal tutupan ini, dia harus hitung plastik botol ini yang tebal dan lain sebagainya. Kenapa? Ini standarnya. Seperti itu. Jadi ini untuk Anda yang bikin video informasi omong kosong yang bilang harus dijemur, nonton video ini biar paham, ya, biar nanti kasih informasi jangan ngawur lagi, jangan menyesatkan orang lagi, ya. Nah, kenapa dibuat produksinya seperti ini? Tujuannya itu ada 3 aspek. Kenapa pupuk cair, kenapa mikroba, kenapa anti hama, kenapa suplemen, kenapa vitamin, kenapa enzim, kenapa zat PT, kenapa hormon. Itu semua dibuat dalam kemasan seperti ini. Botolnya tebal, ada penutupnya double 2. Tutup luar, tutup dalam. Supaya apa? 3 faktor, yaitu kemasan, penempatan, dan suhu ruang. Saya ulangi ya, 3 faktor. Itu standar internasional, bukan standar kelurahan ya atau kecamatan. Ini standar internasional. Jadi kalau nggak pakai standar ini, maka suatu produk tidak layak untuk diperjualbelikan. Itu standarnya ya. Ingat baik-baik 3 poin ini. Kemasan, tempat penyimpanan, dan suhu ruang. Kemasan, tempat penyimpanan, dan suhu ruang. 3 faktor ini yang membuat pupuk organik cair baik kimia maupun organik, baik E4 seperti ini, pestisida, vitamin, dan lain sebagainya, untuk menjaga kualitasnya ya. Itu dilakukan untuk menjaga standar kualitas. Karena kalau pabrik atau produsen tidak memenuhi 3 syarat ini, kualitas produk mereka ini abal-abal ya. Kualitasnya menurun, kualitasnya buruk. Jadi 3 faktor itu harus diperhatikan. Kita bahas dari faktor pertama, kemasan. Kemasan sudah saya singgung tadi. Kenapa botolnya tebal? Kenapa ada penutupnya 2? Supaya apa?
Apa? Yang pertama, kita lihat dari botol yang tebal. Kenapa pupuk-pupuk cair ini yang sudah sifatnya kimia, ada pengawetnya, masih saja pakai botol tebal? Tujuannya apa? Supaya matahari langsung tidak mengenai botol ini dan merusak cairan kimia berupa pupuk organik cair yang ada di sini. Ketika matahari mengenai langsung, maka akan terjadi perubahan suhu dan semua konsentrat di dalam situ, unsur-unsur di dalam situ akan bereaksi dan rusak. Makanya botol-botol kemasan pupuk kimia cair seperti ini maupun E4 seperti ini dan pestisida, vitamin B1 dan lain sebagainya, Bapak Ibu kalau perhatikan itu botolnya itu tebal. Kemudian yang paling sering, Bapak Ibu pernah nggak membaca aturan-aturan pakai di sini? Keterangan-keterangan yang ada pada kemasan botol pupuk cair seperti ini. Pernah baca ya, sering ya? Ada nggak tulisan yang sering Bapak Ibu baca seperti ini? Simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Pernah nggak Bapak Ibu baca tulisan-tulisan seperti itu? Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Pernah nggak? Ya itu sering, bukan sering, itu syarat. Karena jika sinar matahari langsung mengenai pupuk kita, baik kimia maupun organik, akan rusak kadarnya, akan menurun juga kualitasnya. Seperti itu, makanya disimpan di tempat yang teduh. Ini yang sudah kimia saja, yang sudah ada pengawetnya, ini masih suruh disimpan di tempat teduh. Yang botolnya setebal ini, masih disuruh disimpan di tempat yang teduh, jangan kena matahari langsung. Kemudian yang kedua, kenapa tadi botolnya ini tutupnya dua? Satu tutup kecil seperti ini, kemudian yang satu tutup luar seperti ini. Saya kasih contoh. Di sini kandungannya apa saja? Ini ada 7% nitrogen, ya. Nitrogen ini sifatnya menguap. Ini gas ini Bapak Ibu, ya. Nitrogen ini baik dia bentuknya mau amonium, bentuknya mau nitrit, bentuknya mau nitrat, tetap saja sifatnya gas. Kalau Bapak Ibu buka tutupnya, ya menguap dia ke udara. Makanya kemasan-kemasan seperti ini, pupuk cair kimia seperti ini, ditutupnya 2 kali. Tutup ini menjaga agar tidak menguap. Kalau sewaktu-waktu ada celah atau salah tutup, ini dilengkapi lagi dengan tutup kedua di sini. Biar berangkap-rangkap, berdouble-double, berlapis-lapis pengamannya. Sehingga unsur-unsur seperti nitrogen tadi tidak mudah menguap. Yang kedua, sulfur atau belerang. Sulfur dan belerang ini juga sama, menguapnya cepat seperti nitrogen ini. Makanya ditutup seperti ini agar sulfurnya tidak hilang, nitrogennya juga tidak hilang. Satu unsur hara makroprimer, yang satu unsur hara makrosekunder. Agar dua unsur hara yang sangat genting dan penting untuk tanaman ini tidak menguap ke udara. Karena kalau dua unsur ini terkena sinar matahari langsung, atasnya ini dilonggarkan atau dibuka tutupnya, menguaplah unsur dua itu. Makanya botol kemasan pupuk cair seperti ini, baik kimia maupun organik, dibuat tutupnya 2, rapat. Kemudian ditulis lagi di situ keterangannya jangan kena matahari langsung. Karena itu akan merusak kualitas dari mutu pupuk cair ini sendiri. Itu yang pertama dari segi faktor kemasan. Nah, lihatlah kemasan kita. Sudah botolnya bening, tipis, kebuka, dijemur pula. Gimana nggak menguap habis unsur nitrogen dan unsur sulfurnya? Kemudian gimana nggak rusak unsur-unsur di sini kalau dijemur terus? Seperti itu. Itu yang pertama dari kemasan. Yang kedua, faktor kedua, yaitu naungan. Naungan ini adalah di tempat yang teduh dan sejuk. Bukan berarti dingin. Tempat yang ada teduhan seperti atap, etalase kaca, jualan seperti itu, lemari, ya. Agar apa? Agar terhindar dari sinar matahari tadi. Kemudian suhunya itu stabil. Suhu ruang itu artinya tidak panas dan tidak dingin. Suhu ruangan seperti itu. Bapak Ibu duduk di teras rumah berbeda, duduk di taman halaman rumah berbeda, duduk di ruang makan berbeda, duduk di kamar tidur berbeda, duduk di kamar mandi berbeda. Seperti itu ya. Itu namanya suhu ruang, suhu yang stabil, tempat penyimpanannya. Kestabilan suhu itu mempengaruhi kualitas apa dari pupuk kita? Mempengaruhi usia dari pupuk ini sendiri, kemudian menjaga kelangsungan hidup dari mikroba yang ada di sini, mikroorganisme yang ada dalam pupuk ini agar tidak mudah stres dan tidak mudah mati. Sehingga ketika diaplikasikan mereka masih sehat. Makanya dalam botol-botol kemasan seperti ini akan ditulis simpan di suhu ruang, bukan dijemur di matahari berhari-hari. Paham ya sampai di situ ya? Kemudian kita masuk di poin 3 atau poin terakhir, yaitu suhu. Untuk suhu penyimpanan ini memang sedikit yang kasih informasi. Makanya Bapak Ibu orang yang beruntung kalau mendapatkan informasi di poin 3 ini, yaitu suhu. Jika Bapak Ibu menyimpan pupuk-pupuk cair seperti ini maupun padat, maka suhu yang dingin atau suhu yang rendah mempengaruhi kualitas fisik maupun kimia dari pupuk itu. Saya ulang ya. Kalau pupuk cair maupun pupuk padat, kalau penyimpanannya di suhu yang dingin atau suhu yang rendah akan mempengaruhi kualitas dari sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik apa? Yang tadinya bubuk dia jadi mengkristal kalau suhu dingin. Kemudian untuk pupuk-pupuk cair seperti ini, kalau di suhu dingin dia akan mengendap di bagian bawah. Ada endapannya di bagian pantat botol ini. Makanya untuk penyimpanan pupuk, baik itu sifatnya padat maupun cair, baik itu sifatnya organik maupun kimia, jangan letakkan di tempat yang terlalu dingin atau terlalu rendah suhunya. Itu poin pertama. Poin kedua, jangan langsung diletakkan di lantai keramik atau granit, ya, lantai yang dingin. Jangan diletakkan botol-botol ini, kemasan-kemasan pupuk itu di lantai langsung. Karena efeknya sama dengan suhu yang rendah tadi. Pupuk yang tadinya Bapak Ibu beli dalam bentuk bubuk sudah mengkristal, sudah jadi batu di dalam kemasannya. Pupuk cair yang Bapak Ibu beli yang homogen campurannya sekarang sudah mengendap di bagian bawah, mengkristal di bawah, berkapur di bawah, kemudian yang lainnya di atas. Makanya jangan simpan langsung di lantai, simpannya di lemari, di rak atau di tempat penyimpanan yang layak, tidak kena lantai langsung. Nah, 3 poin ini adalah faktor yang harus dipenuhi dari sebuah pabrik pembuat pupuk untuk produknya ini bisa layak untuk dipasarkan, untuk dijual. Karena konsumen yang pintar, yang cerdas, dia akan lihat itu. Kalau saya beli pupuk cair, saya buka botolnya seperti ini, langsung ada lihat cairannya di dalam, saya kembalikan ini. Seperti itu. Kalau pupuk cair saya beli nggak ada kemasan ini, nggak ada tutupan yang di dalam ini, saya kembalikan. Kenapa saya kembalikan? Ya karena ini mudah menguap. Kalau penjualnya buka gimana?
Ya, kalau satu orang nanya terus dibuka dilihat, satu orang nanya dibuka dilihat, ya habis unsurnya. Makanya kemasan-kemasan pupuk cair seperti ini, di samping botolnya itu tebal, tutupannya itu double. Dan standar yang sudah internasional ini saja, ya, kemasannya sudah tebal, botolnya sudah tebal, tutupnya 2, sudah standar internasional seperti ini saja, masih disuruh simpan di tempat yang teduh. Yang ini sudah nggak ada standar internasionalnya, sudah disimpan di botol bekas lagi yang tipis seperti ini dan bening seperti ini, masih juga disuruh jemur. Seperti itu ya. Nah, jadi itu informasi saya tujukan untuk 2. Untuk teman-teman yang bertanya yang kebingungan, sudah dapat informasinya. Dan untuk rekan-rekan semua yang bikin informasi itu, yang membuat informasi di media sosial yang mengatakan bahwa ini harus dijemur, bertobatlah. Seperti itu ya, bertobatlah. Seperti itu ya. Jadi untuk menutup poin penjelasan hari ini untuk air lindi yang dijemur, langsung saja kalau Bapak Ibu punya air lindi, langsung dipakai saja. Patokannya matang dan tidaknya air lindi itu dari mana? Bukan dari warna. Tadi saya cari informasi karena pertanyaan ini, saya cari informasi video-video yang mengatakan air lindi dijemur segala macam. Saya mau tahu teori ilmu mereka tuh di mana sehingga bisa mengatakan bahwa ini dijemur. Ada yang bilang untuk mematangkan. Dengan menjemur maka dia matang. Emangnya telur dipanasin baru bisa jadi telur dadar? Emangnya daging dipanasin jadi daging matang? Ini unsur hara, ini pupuk, sifatnya itu ion, ya, bukan telur dadar. Kemudian tadi saya lihat lagi informasi yang mengatakan bahwa warna lindi kalau cerah itu belum matang, warna air lindi kalau sudah pekat itu sudah matang. Mana ada patokannya kayak gitu? Warna air lindi yang dihasilkan itu tergantung dari si bahan organik yang dimasukkan. Bahan organik padat yang dimasukkan akan mempengaruhi warnanya. Mau matang atau enggak air lindinya, enggak ngaruh dengan warnanya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kalau saya mau bikin air lindi, bahan organiknya saya pakai ketimun, saya pakai melon. Bapak Ibu mau dapat di mana air lindinya bisa hitam? Nggak akan hitam, airnya bening. Orang bahan organiknya ketimun sama lemon. Seperti itu kan logikanya. Jadi tergantung bahan organik yang dipakai. Itu dipengaruhi dari bahan organik yang kita lakukan dekomposisi. Kemudian sekaligus juga saya jawab beberapa pertanyaan ya, yang mengatakan bahwa tahu dari mana air lindi kita ini sudah siap diaplikasikan ketika kita panen, sudah layak untuk diaplikasikan ke tanaman. Tandanya dari mana? Tandanya dari komposnya. Air lindi ini kan didapat dari kompos, bukan jatuh dari langit kan? Dapat dari kompos kan? Justru karena Bapak Ibu bikin kompos itulah makanya dapat air lindi. Benar atau betul? Ya. Jadi untuk patokannya adalah si komposnya, bahan organik padatnya. Kalau bahan organik padatnya yang bagian atas yang ditumpuk-tumpuk itu sudah matang, sudah terurai sempurna, otomatis air lindinya juga sudah matang. Tapi kalau bahan organiknya di atas yang Bapak Ibu buat kompos itu masih mentah, lindinya juga masih mentah. Patokannya itu bahan organiknya. Bukan dilihat dari warna, bukan dilihat dari aroma, bukan dilihat dari segala macam. Karena di situ air lindi ini datangnya dari bahan organik itu. Bakteri pengurai, jamur pengurai, mikroorganisme pengurai bahan kompos kita yang padat itu, bahan organik padat yang bagian atas itu, mikroorganisme yang sama itulah yang jatuh ke bawah bersama air lindi ini. Jadi penguraian di atas dan penguraian di bawah, penguraian padat dan penguraian cair sama saja, ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup jelas dan menjawab semuanya. Jika ada yang terlewatkan atau ada yang kurang jelas, nanti kita lanjut lagi di WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bertanya dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.